Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kami dari Polres Lumajang didampingi oleh Kepala BPN Kabupaten Lumajang juga dengan dengan Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang akan merilis upaya-upaya pemolisian yang kita lakukan terkait dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya dalam hal pembuatan akte tanah untuk pengurusan PTSL. Rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwasanya PTSL ini merupakan program prioritas nasional, sehingga ini menjadi concern kami dari pihak Polres Lumajang dengan pihak BPN bagaimana mengawal agar proses PTSL ini berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Kasus ini, rekan-rekan perlu saya sampaikan bahwa tahun 2023, salah satu desa di Kecamatan Sumbersuko, yaitu Desa Mojosari, mendapat program PTSL dari BPN sebanyak 500 orang. Kemudian setelah itu diadakan sosialisasi oleh BPN, didampingi narasumber dari kepolisian, dari kejaksaan, dari inspektorat daerah untuk bagaimana tata cara pengurusan PTSL yang sesuai dengan ketentuan. Nah, di dalam prosesnya ini salah satu desa, yaitu Desa Mojosari tadi, oleh perangkat desa, dalam hal ini Kasih Pemerintahan dan Kepala Desa, mewajibkan terhadap pemohon PTSL untuk membuat akta sebagai salah satu persyaratan pengurusan PTSL. Sementara dalam aturannya, ya, bagi yang belum memiliki akta tidak diwajibkan, hanya perlu surat keterangan yang menyatakan bahwasanya lahan tersebut tidak sengketa. Rekan-rekan, atas hal tersebut dilakukanlah pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan terhadap pengurusan akta tadi, mulai dari nominal Rp2.250.000 per bidang tanah sampai Rp11.100.000. Dari hal ini kita mendapatkan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena pada bulan April 2023 terjadi aksi unjuk rasa dari pemohon PTSL ke kantor Desa Mojosari terkait dengan adanya pungutan seperti itu. Sehingga kita melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penelitian beberapa administrasi yang ada di Desa Mojosari, dan kita temukan bahwasanya benar fakta adanya pungutan tersebut. Sehingga perbuatan dengan modus operandi pembuatan akta ini dibuat berlaku surut, rekan-rekan sekalian. Jadi dibuat bulan Desember 2022. Padahal faktanya itu Februari, Maret sampai April di tahun 2023. Tentu hal ini kita dalami, dan dalam rangka proses pembuatan akta ini oleh PPATS, dalam hal ini camat di Desa Sumbersuko, juga ada perbuatan melawan hukum yang ada bagian-bagian atau tahapan-tahapan itu tidak dilakukan. Atas hal ini tentunya kita sudah mendalami dan memeriksa 71 orang masyarakat sebagai pemohon. Kemudian perangkat desanya kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 18 orang. Kemudian ada operator dari pihak kecamatan sebanyak 2 orang. Dan kita juga sudah memeriksa ahli sebanyak 5 orang dari BPRD, kemudian dari bagian hukum, dari inspektorat, dari DPMD, dan dari BPN sendiri. Dengan tersangka yang sudah kita tetapkan 2 orang, yaitu saudara inisial GS selaku kepala desa di Mojosari Sumbersuko, dan IF selaku kasih pemerintah di desa tersebut. Dengan barang bukti yang kita amankan sebanyak 88 akta yang dibuat oleh PPATS, kemudian 2 buku catatan, daftar pemohon PTSL, 1 PC, ya, ini yang digunakan alat untuk mencetak dan mengupload dokumen-dokumen tersebut. Kemudian kwitansi penerimaan uang dari masyarakat ke kepala desa, dan uang tunai yang kita sita sebanyak Rp72.200.000. Rekan-rekan, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya potensi sebenarnya kerugiannya lebih dari situ, ya. Kalau kita asumsikan bahwasanya yang sudah membuat akta ini sebanyak 111 orang dari 271 bidang tanah, sehingga
yang sudah mendapatkan dokumen itu akta tersebut sebanyak 71 orang dengan jumlah pungutan Rp274.100.000. Jadi sisanya 160 orang. Kalau kita asumsikan 160 ini dengan jumlah minimal pungutannya yaitu Rp2.250.000, maka berpotensi sebanyak Rp360 juta. Jadi kalau ini tidak kita temukan cepat, kemungkinan dengan jumlah total tadi sebanyak Rp634.100.000. Di samping itu perlu saya sampaikan juga bahwasanya ketidakproseduran dari pembuatan akta ini, maka ada loss uang yang masuk ke negara dari bidang pajak BPHTB dan PPH final dari pembuatan akta oleh PPATS. Dari 111 orang yang saya sampaikan tadi, kalau kita ambil nilai pajak terendah, sebenarnya harus diverifikasi lapangan. Kalau kita ambil nilai terendah 1 juta saja, maka ada potensi lossnya Rp1.110.000.000. Bukan itu saja rekan-rekan, karena ya ada ketidakproseduran tadi, ada langkah yang dilewati, maka jika PPATS dalam hal ini camat tidak melaporkan pembuatan akta kepada BPRD dan BPN ya berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka ada denda rekan-rekan dari satu akta tersebut sebanyak Rp7.500.000. Dari 111 akta tadi berpotensi Rp832.500.000. Ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan sejak awal, dan kita sudah melakukan penahanan kepada yang bersangkutan dan kita sedang melengkapi proses pemberkasannya. Kita akan ekspos ke kejaksaan terkait hal ini. Rekan-rekan, sekali lagi pihak Polres dalam hal ini sudah membuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi seluruh kepala desa, seluruh instansi KPA untuk dapat berkonsultasi, berdiskusi terkait dengan pengelolaan keuangan ataupun anggaran negara. Jadi kita law enforcement ini atau penegakan hukum merupakan langkah terakhir sebenarnya yang kita lakukan. Kita melakukan pendampingan, kita terbuka untuk melakukan assessment, kita terbuka untuk melakukan edukasi kepada para kepala desa dan kepada pejabat instansi pengelola keuangan negara. Hadir Pak Inspektur Daerah juga ya yang selalu berkolaborasi dengan kami dalam Satgas Saber Pungli. Ini upaya-upaya yang kami lakukan rekan-rekan. Jadi kita juga membuka ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh aparatur pemerintahan.